Suatu hari, semua kepiting menghilang. Manusia mencari di laut, samudra, danau, sungai, bahkan hutan hujan. Tapi tak ada satupun kepiting hidup, yang ada hanya cangkang tua. Kepiting menanggalkan atau berganti kulit beberapa kali selama hidupnya, tubuhnya terus tumbuh, tapi cangkangnya tidak. Jadi, dia membuang, dalam tanda kutip, baju lamanya dan bersembunyi. Kepiting biasanya duduk diam dalam persembunyian sampai baju barunya tumbuh. Tapi, kenapa setiap kepiting berganti kulit di hari yang sama? Dan di mana mereka bersembunyi? 6 bulan kemudian, mantap, kata seorang nelayan tua sambil menggulung pancingnya. Dia sedang naik kapal untuk menangkap ikan di Samudra Atlantik. Jorannya tidak bergerak selama sejam terakhir, tapi kini ada makhluk besar tersangkut di sana. Sang nelayan menarik jorannya dengan sekuat tenaga, lalu kegembiraan di wajahnya berubah menjadi ketakutan. Capit kepiting raksasa keluar dari air dan memotong tali pancingnya. Capit kedua muncul dan membelah perahu menjadi 2 dengan 1 cubitan. Saat itu, sebuah kapal kargo mendekat dan mengusir monster itu. Sejumlah pelaut menarik nelayan itu ke dek dan dia melihat ke laut. Seekor kepiting besar seukuran mobil sedang berenang. Capitnya keluar lagi dan mencengkram rantai besi kapal. Suara deritanya keras sekali. Sang kapten memberi isyarat untuk maju dengan kecepatan penuh sesegera mungkin dan capit besar itu lepas. Kapal kemudian berlayar ke pantai di tengah air pasang rendah yang misterius. Lalu ada getaran aneh di pantai. Pasir mulai mengisap dirinya sendiri dan membentuk corong. Kepiting raksasa merangkak keluar. Ada ratusan, bahkan ribuan, dan semuanya menuju air. Panik menyerang dan orang-orang berteriak sambil lari menjauhi pantai. Saat melarikan diri, beberapa orang merekam dan mengunggah kegilaan yang terjadi sehingga segera viral. Tapi mereka tak sendiri. Orang-orang di mana-mana berhadapan langsung dengan monster serupa, tanpa ada yang tahu apa penyebabnya. Kepiting menggali lubang saat berganti kulit. Jauh di dalam pasir, mereka terlindungi dari predator dan cuaca buruk. Kali ini, hal yang aneh terjadi. Mereka bersembunyi jauh lebih dalam daripada biasanya, sehingga punya lebih banyak waktu untuk tumbuh. Selama 6 bulan mereka diam dan menunggu sampai cangkang barunya tumbuh. Sekarang mereka keluar dengan hanya satu tujuan, makanan. Kebanyakan kepiting memakan ikan, hidup ataupun mati, siput dan bahkan sesama kepiting. Apapun yang ada di hadapannya, mereka suka berkelahi dan bernaluri agresif. Tapi karena kini ukurannya besar, kerang kecil dan alga saja tidak cukup. Ikan besar memang enak, tapi mereka tidak bisa menangkapnya karena kepiting tidak pandai berenang. Tapi di darat, mereka bergerak lumayan cepat. Ikan-ikan besar selamat, tapi bagaimana dengan kita semua? Satu hari kemudian, ribuan mata keluar dari air, layaknya 1000 periskop kapal selam. Kepiting punya penglihatan sangat baik dan mampu melihat calon mangsanya dari jauh. Matanya dapat membedakan antara rumah dan benda bergerak maupun mobil dan manusia. Ribuan pasang capit tajam muncul dari air dan menuju kota. Jalanan super kacau. Kepiting berlarian, memotong tiang listrik, menjungkir balikan mobil, dan memecahkan kaca. Semua orang bergegas keluar dari jalan dan menuju gang sempit. Seekor kepiting menghentikan pelarian mereka. Dia membidik mangsanya. Tapi, sayangnya gang ini terlalu sempit. Fiuh, manusia selamat. Kata siapa? Kepiting itu memiringkan diri dan masuk ke dalam gang. Dia lapar dan mulai menjentik-jentikan capitnya. Manusia dikepung, kepiting ada di mana-mana. Satu-satunya jalan adalah naik. Orang-orang memanjat tangga darurat ke atap. Kepiting mencoba mengikuti, tapi semua yang mereka panjat, dari pohon sampai tangga darurat dari logam, hancur karena beban yang berlebih. Para kepiting terdiam menatap ke atas dengan perut lapar. Di atap, orang-orang menyaksikan kepiting menghancurkan kota. Banyak juga yang masih bersembunyi di rumah, tapi para kepiting tidak peduli. Mereka mendobrak pintu dan dinding. Semua orang berkumpul di atap mencari bantuan ke langit. Helikopter akhirnya tiba dan mengevakuasi warga kota. Kepiting besar membawa masalah besar ke Pulau Natal, letaknya di perairan antara Indonesia dan Australia. Penduduk pulau itu sudah berkemas, pergi ke dermaga, dan meninggalkan pulau. Mereka sangat takut, tapi juga agak bingung. Setelah manusia terakhir pergi, pulau itu menjadi sunyi. Tapi tak ada kepiting yang keluar. Apa yang terjadi? Langit menjadi mendung dan hujan lebat mulai turun.
Begitu tetesan pertama menyentuh tanah, getaran kecil mengguncang seluruh daratan. Hutan hujan di tengah pulau mulai berubah bentuk. Pohon tumbang dan tanah bergetar. Tapi ini bukan gempa bumi, ini jauh lebih buruk. Kepiting merah raksasa menyembul keluar. Bukan ratusan, bukan ribuan, melainkan puluhan juta. Kepiting ini bermigrasi setiap tahun dari hutan hujan ke pantai Samudra Hindia untuk berkembang biak. Dalam ukuran normalnya, semua kepiting ini sudah menutupi jalan, bentuknya mirip sungai merah panjang. Migrasi berlangsung sekitar 3 minggu, tapi karena kini ukurannya sangat besar, para kepiting menutupi hampir setengah pulau. Mereka merobohkan pohon, mobil, rumah, semua yang menghalangi jalan, lalu tak lama mereka menghilang ke Samudra Hindia. Dampaknya bagai topan yang melanda seluruh pulau. Pemburu kepiting bermunculan di seluruh dunia, mereka menjebak para monster itu dan menjinakkannya. Tapi bukan sebagai hewan peliharaan, mereka menunggangi kepiting untuk beradu tombak. Di abad pertengahan, 2 satria bertombak menunggangi kuda dan menyerang satu sama lain. Sekarang ada turnamen kepiting. Kepiting raksasa menggantikan kuda dan capit sebagai pengganti tombak. Kepiting terkuat hidup di pulau-pulau tropis dekat Samudra Hindia dan Pasifik. Kepiting kelapa alias ketam kenari. Mereka tidak butuh banyak air, biasanya hidup di hutan, dan capitnya adalah yang terkuat dari semua kepiting. Satu-satunya yang bisa menyaingi adalah kekuatan penghancur gigitan aligator. Cobalah membelah kelapa, kamu mungkin butuh golok atau alat-alat lainnya. Kepiting ini hanya butuh capitnya, padahal itu masih dalam ukuran biasa. Sekarang, mereka bisa menebang pohon palem menjadi 2 tanpa kesulitan sama sekali. Tapi ada kabar baik di luar sana. Jepang adalah rumah bagi beberapa kepiting bermanfaat, yaitu kepiting laba-laba, kepiting terbesar di dunia. Ukuran normalnya sekitar 3,5 meter dari ujung ke ujung, kira-kira sepanjang mobil. Kakinya yang panjang membuat mereka terlihat seperti laba-laba. Tidak banyak hewan di luar sana yang ingin melawan kepiting sebesar itu. Kepiting laba-laba yang kini membesar, tumbuh setinggi 5 lantai dan maju 3 meter per langkah. Yang lebih kerennya lagi, kepiting ini bisa hidup hingga 100 tahun. Bukan cuma itu, mereka tidak agresif. Raksasa ramah ini lebih sering memakan tanaman dan cukup jinak untuk ditunggangi, mirip menunggangi unta raksasa. Para kepiting kini tidak punya pesaing atau musuh, populasinya pun meledak. Mereka mengambil alih planet ini, manusia tidak berdaya. Cangkang kuatnya melindungi mereka dari bahaya, dan capitnya yang tajam sangat berbahaya. Banyak kota membangun tembok raksasa untuk melindungi diri, dan para ilmuwan mencoba mencari solusinya dengan putus asa. Kepiting tidak hanya hidup di dekat pantai, tapi juga di hutan, sungai, danau, hampir di semua tempat lembab. Mengatasi satu kepiting raksasa saja sudah sulit, apalagi ratusan. Orang-orang mulai mencari perlindungan di gurun yang luas dan kering. Sulit untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan makanan dan air sama seperti kepiting besar. Kepiting mengambil alih segalanya, manusia tidak punya sumber daya untuk menghentikannya. Sepertinya semua harapan telah sirna. Tapi saat itu mereka ingat, tidak perlu ilmuwan dan penemu, ada trik nelayan kuno yang mungkin saja menjadi kunci mengendalikan para kepiting. Trik ini disebut ember kepiting atau perangkap kepiting. Jika kamu memasukkan banyak kepiting ke satu ember, mereka tidak akan bisa keluar. Secara naluri, mereka akan mengganggu satu sama lain. Satu kepiting memanjat, tapi kepiting lainnya menangkap dan menariknya kembali. Tidak perlu ember, perangkap ini bisa dalam bentuk apapun, corong, kubus, bahkan limas. Dan itulah yang orang-orang coba lakukan. Mereka menggali parit yang dalam di seluruh dunia dan melapisinya dengan beton sehingga kepiting monster tidak bisa menggali jalan kabur. Kemudian, orang-orang memancing kepiting dengan ikan dan rumput laut lezat. Setelah kepiting masuk, mereka akan terperangkap selamanya. Manusia menang. Dan tak lama, di supermarket di seluruh dunia ada diskon khusus untuk kepiting segar. Hei, jangan lupa saus tartarnya ya. Semakin dalam kamu menyelam, semakin seram juga penghuninya. Kamu akan menyelam ke kedalaman laut yang paling gelap dan membuktikan kebenarannya. Apakah makhluk yang hidup di laut dalam memang seseram perkiraan kita? Kamu masuk ke kedalaman 40 meter di bawah air. Coba amati dasar laut di bawah sepatu katakmu itu. Ya ampun, kok serem ya? Apaan tuh yang ngumpet dalam pasir itu? Nah, sebutannya ikan Northern Stargazer.
Ikan ini bisa ditemukan di bagian timur Amerika Serikat. Kebiasaannya mengubur diri dalam pasir sampai mangsa yang lengah bergerak mendekat. Lalu, hewan mengerikan ini akan menyetrum hewan malang tersebut, lalu memangsanya. Kamu menyelam lebih dalam, hingga 70 meter di bawah permukaan laut. Di situ, kamu melihat hewan besar warna-warni dan panjang maksimumnya 30 cm. Inilah ikan sarcastic fringhead. Ikan ini memang terlihat jinak. Tapi jangan coba-coba ganggu deh. Kalau sudah merasa terancam, hewan ini akan membuka mulut lebarnya untuk menghalau predator. Taktik pertahanan sangat menarik, mengejutkan, sekaligus menakutkan untuk disaksikan. Tapi ikan ini bukan ancaman bagi kita kok. Hewan laut berikutnya berhabitat di perairan dangkal, tapi kamu melihatnya di kedalaman 300 meter. Yah, wajar saja sih. Hewan ini disebut bintang ular Game of Thrones. Tidak seperti bintang laut yang merayap pelan-pelan di dasar laut. Bintang ular ini meliukkan lengan lenturnya yang panjang untuk berpindah tempat. Tubuhnya terlindungi oleh cangkang kalsium karbonat. Bintang ular ini merupakan hewan kecil yang bisa masuk ke dalam ceruk, retakan, dan celah batu karang dengan sangat mudah. Jauh lebih dalam, tepatnya di kedalaman 600 meter, ada cumi-cumi raksasa. Sudah dari zaman dahulu, hewan ini cuma dianggap sebagai mitos dan tidak ada di dunia nyata. Cumi-cumi raksasa pertama kali tertangkap kamera pada tahun 2001 dan memang ukurannya sesuai dengan namanya. Bola matanya seukuran bola sepak dan bobotnya sendiri mencapai 270 kg. Hampir 900 meter di bawah permukaan laut, kamu takut dengan hewan seram lainnya. Tubuhnya agak kemerahan dan kecil, panjang maksimumnya 30 cm. Saat kamu mendekatinya, ia terlihat jinak atau mungkin malah cuek. Inilah cumi-cumi vampir. Tubuhnya terlihat seperti payung bertentakel. Ia bahkan tidak mengeluarkan tinta. Sudah, menjauh saja. Sesaat kemudian, di kedalaman 1000 meter, kamu melihat hiu pemotong. Hewan ini termasuk parasit. Ia menempelkan diri pada ikan-ikan besar, lumba-lumba, dan kadang juga manusia. Lalu, dengan gigi bergeriginya yang tersusun rapi itu, si hiu akan mencungkil daging mangsanya menjadi potongan sebesar cookies. Hewan ganas yang berpendar ini cuma bisa tumbuh sampai 51 cm dan habitatnya ada di zona senja lautan. Di kedalaman 1000 meter, cahaya menjadi semakin minim. Hewan-hewan hidup di kedalaman ini harus berevolusi agar bisa bertahan hidup. Salah satunya ikan barrel eye dengan kepala transparan dan dua mata super sensitif berbentuk gentong. Nah, lihat, matanya mengarah ke atas sehingga bisa melihat calon mangsanya. Dan juga kamu, hampir 1200 meter di bawah permukaan laut, kamu melihat objek besar dan terkulai. Ikan bluefish tidak punya rangka dan otot. Dagingnya yang seperti jelly membuatnya bisa bertahan hidup dalam tekanan air ekstrem. Meskipun tidak terlihat gesit, ikan bluefish termasuk predator penyergap. Ikan ini biasanya berdiam di dasar laut sambil menunggu mangsanya yang lengah berenang mendekat. Saat menyelam lebih dalam, kamu melihat hewan gahar. Hiu goblin mendeteksi mangsa dengan moncongnya. Rahangnya menempel pada ligamen yang lentur. Saat ada hewan lain yang terlalu dekat, hiu ini menggerakkan mulutnya ke depan untuk menangkap si mangsa. Kalau mulutmu punya kemampuan ini, kamu akan bisa melibas makanan yang jaraknya 18 cm di depan mulutmu. Yuk, menyelam lebih dalam lagi. Di kedalaman 1500 meter, kamu melihat keluarga hiu lain. Hiu berjumbai, mirip dengan belut raksasa, tapi tepi insangnya dilapisi dengan jumbai merah. Dari sinilah namanya berasal. Mulutnya punya 25 baris gigi menghadap ke belakang dan setajam pisau cukur. Jumlah totalnya 300 buah. Hiu ini lebih suka melayang-layang di air sambil menunggu mangsanya mendekat, misalnya ular. Tiba-tiba, kamu melihat objek yang berpendar terang seperti bohlam listrik, tapi setelah mendekatinya, kamu malah ketakutan. Hewan ini mirip belut modern dengan geligi besarnya. Dragonfish laut dalam bisa hidup di kedalaman 1800 meter.
Proses kimia yang terjadi di dalam tubuh ikan ini menghasilkan pendar merah yang bikin bergidik. Fungsinya sebagai alat komunikasi dengan ikan lain. Pada kedalaman yang sama, kamu juga melihat penghuni laut dalam lainnya. Ciri tubuhnya yang paling menonjol adalah mulut yang lebar. Dengan mulutnya ini, belut pelikan bisa menelan mangsanya bulat-bulat. Perutnya bisa mengembang sampai pada ukuran maksimumnya kalau hewan ini menelan mangsa yang besar. Di kedalaman 2000 meter, ada hewan yang terlihat garang dengan antena di atas kepalanya. Inilah anglerfish laut dalam. Hewan ini punya tulang sirip punggung unik yang cuma dimiliki betinanya. Tulang ini menonjol di atas mulutnya dan ada penarik di ujungnya. Daging berpendar yang fungsinya seperti umpan bagi mangsanya. Mulut anglerfish sangat lebar dan tubuhnya juga lentur, sehingga bisa menelan mangsa yang ukuran tubuhnya 2 kali besar. Sekarang kamu berada di kedalaman 2100 meter. Wah, ada ikan yang berpendar lagi. Dragonfish hitam, termasuk hewan yang cerdik. Ia punya organ khusus yang bisa mengeluarkan cahaya di sepanjang perutnya. Hewan menyeramkan ini juga punya lampu senter, berkilau di dekat matanya. Lampu itu membantunya menemukan mangsa serta memikat calon pasangannya. Di kedalaman yang sama, kamu juga melihat kutu kayu raksasa. Tidak seperti hewan yang biasa kamu lihat di kebunmu. Kutu yang satu ini setidaknya sepanjang 51 cm. Hewan ini termasuk isopoda raksasa dan memang berkerabat dengan kutu kayu, kepiting, dan udang. Meski terlihat menakutkan, hewan ini tidak berbahaya kok dan cuma memangsa hewan laut dalam lain yang sudah mati. Di kedalaman 4000 meter, kamu lihat dasar lautnya jadi agak berbulu. Penyebabnya cacing zombie. Seringnya, hewan ini tumbuh hingga 5 cm, tapi bisa menguraikan hewan besar lain dengan cairan asam yang dihasilkan. Tubuhnya berbulu, sehingga terlihat mirip dengan tumbuhan. Tapi, sebenarnya, hewan ini memakan tulang sekeras batu pada hewan besar seperti paus. Tak lama kemudian, ikan great eye membuat jantungmu hampir copot. Hewan ini punya sepasang piringan oval besar berwarna kehijauan di atas kepalanya, tapi tidak punya mata. Para ahli meyakini, membran bertulang ini bisa mendeteksi cahaya yang berasal dari predator, yang memberinya sinyal untuk segera menyelamatkan diri. Saat berada di kedalaman 5 km, kamu melihat objek yang aneh di dasar laut. Wah, pasti ikan. Tapi kok berdiri tegak dengan 3 kakinya? Ikan tripod rupanya. Tidak menakutkan sih, tapi terlihat unik. Hewan itu telah beradaptasi dengan lingkungan yang hampir gelap gulita dengan menghilangkan daya penglihatan. Ia harus mengandalkan getaran dan sentuhan untuk mendeteksi mangsa. Ikan ini juga memakai siripnya seperti tangan untuk memasukkan makanan ikan dalam mulut. Belum juga masuk ke lebih dalam, kamu sudah berpapasan dengan ikan tanpa wajah. Hewan yang beda dari biasanya ini tidak punya mata. Coba perhatikan mulutnya yang tersenyum seperti Mona Lisa itu. Letaknya ada di bawah tubuh. Ikan faceless curse. Ya, begitulah sebutannya. Pertama kali terlihat lebih dari seabad yang lalu. Kemudian terlihat lagi pada tahun 2017. Saat mencapai kedalaman 10 km, kamu melihat teripang laut dalam. Hewan aneh ini jauh lebih besar dari kerabatnya yang tinggal di perairan dangkal. Teripang ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dasar laut, tapi saat harus meloloskan diri dari predator, ia bisa berenang menjauh. Teripang laut dalam berwarna ungu cerah dan berkaki kecil. Tentakelnya terletak di sekitar mulut. Imut. Lalu pertanyaannya, kenapa sih penghuni laut dalam terlihat sangat mengerikan? Kehidupan di dasar laut sana jauh berbeda. Tekanan airnya sangat kuat, persediaan makanan mini, belum lagi selalu gelap. Hewan-hewan ini harus beradaptasi dengan kondisi ekstrem kalau mau tetap hidup. Jadi begini ceritanya. Kamu terbangun oleh suara aneh, tapi bukan bunyi alarm. Masih jam 5 pagi. Setelah beberapa detik, kamu sadar ada yang mengetuk jendelamu. Tunggu, apartemenmu ada di lantai 12. Makhluk macam apa yang bisa mengetuk jendelamu? Pembersih jendela. Tapi kan apartemenmu bukan gedung pencakar langit dengan perkantoran. Bunyi ketukannya semakin kuat. Kamu pun mengumpulkan keberanianmu dan mendekati jendela, meraih gorden dan menariknya dengan keras. Wow, pemandangan yang luar biasa. Ada ikan kecil terbang atau mengambang di luar sana. Jumlahnya ribuan. Sekumpulan ikan sarden benar-benar terbang di langit. Beberapa tidak sengaja membentur jendelamu.
Jumlahnya terlalu banyak sampai-sampai kamu tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar sana. Tapi begitu ikan di barisan terakhir terbang melewatimu, kamu baru mendapatkan gambaran jelas apa yang terjadi. Ikan besar dan kecil terbang di antara rumah-rumah. Gurita membelah langit dengan tentakelnya, menembus awan. Paus raksasa terbang perlahan menuju cakrawala. Di atas atap rumah terdekat, 2 ekor hiu mengejar 4 singa laut. Tetanggamu melambaikan tangan padamu. Dia memegang pancingan dari jendela dan menunggu ada ikan yang akan menyambar umpannya. Beberapa ekor lumba-lumba terbang melewati jendelamu. Mereka bersiul dengan gembira, seolah menyapamu. Apa yang terjadi? Kamu segera menyalakan TV. Semua saluran TV menyiarkan hal yang sama. Makhluk laut di bumi telah belajar terbang, meninggalkan lautan memenuhi udara. Semua penerbangan di seluruh dunia dibatalkan. Kapal pencari ikan sama sekali tidak bisa mencari ikan di laut, samudra, danau, dan sungai. Dan tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Kamu berganti pakaian dan pergi keluar. Ada penyu yang merangkak di tanah. Hewan ini menggeliat, mengepakkan kakinya dan terbang ke angkasa. Sekumpulan udang terbang melewatimu. Apa samudera telah kehilangan gravitasinya? Bagaimana dengan airnya? Kamu tinggal di kota pelabuhan, dekat dengan laut. Jadi, kamu memutuskan untuk pergi ke pantai. Saat tiba di tepi pantai, kamu melihat betapa tenang airnya. Gravitasi sepertinya masih bekerja. Tapi, semua makhluk laut terus naik ke udara. 6 bulan kemudian, orang-orang mulai terbiasa dengan fenomena ini. Ikan memenuhi hampir seluruh langit. Beberapa makhluk laut memasuki lapisan tengah atmosfer. Burung yang berukuran kecil hampir punah karena kehadiran ikan predator di langit. Tapi burung pemakan ikan kecil justru semakin gemuk. Mereka kebanyakan makan sampai tak bisa terbang lagi. Burung camar, elang laut, pelikan, dan elang kelebihan berat badan hingga tak kuat menopang tubuhnya sendiri. Perjalanan udara tidak ada lagi. Sebagai gantinya, perjalanan laut meningkat. Ekosistem di bumi pun berubah total. Laut jadi tak berpenghuni. Bakteri, mikroba, dan berbagai nutrisi yang ada di laut pindah ke udara. Manusia jadi lebih mudah sakit, dan di beberapa area malah jadi lebih sulit bernafas. Saat hujan, ada jutaan udang dan ikan kecil jatuh dari langit bersamaan dengan air hujan. Banyak mamalia pemakan ikan yang mulai kelaparan. Banyak dari mereka yang turun ke jalan dan perkotaan untuk mencari makanan. Para ilmuwan meneliti makhluk yang terbang ini dan menemukan kalau struktur pernafasan mereka berubah. Entah bagaimana. Namun bagaimana ikan bisa terbang masih jadi misteri. Sepertinya alam memutuskan untuk mengusir manusia dari lingkungannya. Para nelayan menggunakan balon udara untuk menangkap ikan di langit. Beberapa atlet melemparkan tali lasso pada paus terbang dan mengendarainya seperti kuda besar. Ya, mendaratnya pasti sulit. Makhluk yang tadinya tinggal di laut dalam kini terbang di ketinggian yang sangat tinggi. Para peneliti menemukan spesies ikan baru yang tadinya belum diketahui. Dari dalamnya laut, gurita raksasa naik ke langit. Banyak orang menyebutnya kraken. Monster ini telah menemukan rumah barunya, tepat di puncak Gunung Everest. Sekarang semua orang jadi takut mendaki gunung ini. Makhluk yang tadinya tinggal di laut paling dalam berhasil mencapai luar angkasa. Para astronot di ISS memperhatikan makhluk ini berseliweran. Semuanya terlihat seperti alien yang berasal dari planet lain, bukan dari bumi. Di beberapa area, hiu turun ke daratan untuk mencari makan. Akibatnya banyak orang yang tidak berani keluar rumah. Perusahaan penangkap ikan membeli pesawat Boeing dan menempelkan jaring di pesawat ini untuk menangkap ikan di udara. Tapi penerbangan pun berbahaya, apalagi kalau paus tiba-tiba muncul. Pemerintah menerapkan jam malam di banyak kota. Orang-orang naik ke atap rumah untuk menyaksikan panorama malam yang menakjubkan dengan ubur-ubur terbang di langit. Berkat protein bioluminesensi pada ubur-ubur, hewan ini bisa bersinar. Kerlip bintang di langit berpadu dengan cahaya makhluk transparan ini. Tapi hati-hati, sebagian ubur-ubur ini sangat berbisa. Saking terpesonanya, orang-orang menyentuh hewan cantik ini dan berakhir di rumah sakit. Cumi-cumi yang ketakutan dengan kondisi baru ini melepaskan tinta ke udara. Saat banyak cumi-cumi melakukannya, cahaya matahari jadi terhalang. Jalanan macet parah karena belut listrik yang berterbangan menyetrum lampu lalu lintas. Karena semua umat manusia melihat ke langit, hampir tak ada yang menyadari apa yang terjadi di darat. Di seluruh dunia, ditemukan banyak manusia dengan cacat fisik yang aneh bermunculan di rumah sakit. Lubang aneh terbentuk di bawah telinga manusia. Dokter tidak memahami apa yang mereka hadapi.
Hingga kemudian, seorang pasien melompat ke danau dan rupanya dia bisa bernapas di bawah air. Insang pun tumbuh pada tubuh manusia. Awalnya, kebanyakan manusia menolak untuk pindah ke bawah air. Tapi perubahan pada paru-paru manusia memaksa mereka untuk melakukannya atau mereka terpaksa menjalani sisa hidup memakai masker gas. Sebagian orang dengan senang hati tinggal di bawah air dan memulai kehidupan yang baru. Tubuh manusia beradaptasi dengan suhu air yang dingin dan tekanan yang tinggi. Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk membangun kota dan infrastrukturnya, tapi situasinya tidak seburuk itu. Ada banyak area di air dibandingkan di darat. 1 tahun kemudian, umat manusia telah bermigrasi sepenuhnya ke lautan. Tapi bukannya punya kehidupan baru, mereka malah menemukan sampah yang banyak sekali. Jutaan ton plastik mengambang di air. Rupanya tempat tinggal baru mereka ini adalah tempat pembuangan sampah manusia. Daur ulang plastik mulai dijalankan di seluruh perairan. Setiap hari, manusia mengeluarkan bertonton sampah dari lautan. Air jadi semakin bersih, dan tumpukan sampah malah muncul di daratan. 5 tahun kemudian, air semakin bersih. Orang tidak lagi tinggal dikelilingi sampah. Seluruh plastik ada di daratan. Begitu masalahnya terpecahkan, manusia mulai membangun kota di bawah laut. Namun, semua ikan malah mulai berjatuhan ke laut dan samudera. Semuanya kembali seperti semula. Manusia kehilangan insangnya dan mereka kembali hidup di daratan. Akhirnya, makhluk laut pun kembali hidup di perairan yang bersih. Para ahli filsuf dan ilmuwan dari seluruh dunia meyakini, dengan begini, alam telah mengajari manusia sebuah pelajaran penting. Kita jadi tahu rasanya hidup dikelilingi sampah dan bagaimana kita harus menjaga planet ini. Manusia mengambil langkah besar-besaran untuk menjaga ekologi planet ini. Pabrik daur ulang sampah pun dibangun. Setiap orang berhenti menggunakan plastik. Keselarasan antara manusia dan alam pun kembali berjalan dengan baik. Portal benderang tertutup di belakangmu. Pemandu yang ramah menyambutmu. Hei, kamu bukan orang pertama yang pergi melintasi antar dunia kok. Tapi tetap saja ini bukan perjalanan biasa. Sekilas, tempat ini sama saja dengan duniamu. Orang-orangnya sama, transportasinya sama, arsitekturnya serupa. Lalu kenapa ya temanmu bilang ini akan jadi perjalanan terbaik seumur hidupmu? Agen perjalananmu menginfokan kalau kota tujuanmu berada di tepi pantai. Karena itulah, kamu bertanya pada pemandumu, apa saya bisa menghabiskan waktu sejenak di dekat laut? Dengan tatapan aneh, dia mengiyakan. Hari itu sangat menyenangkan, mataharinya cerah dan terik. Wajarlah kalau kamu ingin membuka baju agar tubuhmu terkena sinar matahari. Setelah beberapa saat, kamu melangkah menuju air, bermaksud untuk berenang dalam ombak. Tapi pemandumu segera menarik tanganmu. Hentakannya sangat kuat dan wajahnya sangat khawatir. Jangan, dekat-dekat dengan air saja sudah sangat berisiko. Kamu malah mau mempertaruhkan nyawamu. Hah? Hanya itu yang keluar dari mulutmu. Pasti ada yang salah. Memangnya apa yang membahayakan? Arus pecah? Dia seketika tenang. Kamu tak tahu ya alasan orang-orang dari duniamu berkunjung ke sini. Kamu menggeleng dan pria itu langsung terpingkal. Raut mukanya berubah serius. Lalu dia bergumam, "Oke, biar kutunjukkan sesuatu yang akan mengingatkanmu selamanya. Ayo." Kamu berjalan menyusuri pantai, tetap menjaga jarak dari air, dan suasana di situ sangat sunyi, membuatmu heran sekaligus khawatir. Yang terdengar hanyalah suara ombak yang memecah pantai. Tak ada senda gurau anak-anak, tak ada peselancar yang memecah ombak di atas papan seluncurnya, tak ada nelayan yang menunggu tangkapannya. Pemandumu memperlambat langkahnya saat terlihat pelabuhan kecil. Entah apa alasannya, letaknya terpisah dari laut bebas, berpagar logam tebal dengan gerbang menjulang. Kamu dan pemandumu menuju perahu besar, atau lebih tepatnya kapal laut besar. Berapa orang yang akan mengikuti perjalanan ini bersama kita? Tanyamu. Hanya kita dan kru, jawabnya singkat. Di dunia kami, berlayar di lautan dengan kapal kecil sangat berbahaya. Memang benar, sejak tadi kamu tidak melihat perahu nelayan atau yacht di dekat situ.
Kamu mengikutinya ke lantai bawah, lalu melihat kabin besar berlantai kaca. Jangan ragu, injak saja lantai kacanya. Sangat tebal dan tidak bisa pecah kok. Kapal mulai bergetar dan bergerak menjauhi pelabuhan. Kamu memandangi dasar lautnya penuh dengan batu, koral, dan sekumpulan ikan beraneka warna terus berenang ke sana kemari. Air di bawah kapal semakin pekat. Ia berbisik, "Ini dia." Terlihat hewan yang sangat besar. Panjangnya melebihi truk kontainer semi-trailer dan hampir sepanjang kapal yang kamu naiki. Bentuk tubuhnya mirip sekali dengan biawak zaman modern, tapi jauh lebih panjang dan ramping. Karena fitur inilah, hewan ini sangat lihai berenang. Kakinya pendek dan berselaput di sela-sela jemarinya. Ekornya lebar dan berbentuk segitiga pipih di ujungnya. Saat berenang, hewan ini menjaga tubuhnya tetap kaku untuk mengurangi dorongan menembus air. Bagian tubuhnya yang bergerak hanyalah ekor yang super besar itu. Setelah berhasil tenang, kamu berteriak, "Dinosaurus!" "Bukan," sanggah pemandumu. "Itu Mosasaurus, bukan dinosaurus. Hewan ini reptil. Kerabat terdekatnya pasti ada di duniamu, ular dan biawak." Mosasaurus yang kamu lihat merupakan salah satu spesies yang terbesar dan sangat langka. Jenisnya ada banyak sekali, dan yang terkecil sepanjang 1 meter. Panjang rata-ratanya maksimal 4 meter. Tapi Mosasaurus terbesar masih ada. Karena itulah kami harus membuat kapal yang besar dan kokoh. Dengan satu kibasan ekornya saja, kapal laut kecil akan langsung terbelah. Mosasaurus itu berenang di bawah kapalmu selama beberapa saat, kemudian menyembul ke atas permukaan laut. Kamu masih sulit menerima kenyataan ini. Pemandumu menjawab tatapan tanda tanyamu. Mosasaurus memerlukan udara, jadi hewan ini sering naik ke permukaan. Karena itu juga, Mosasaurus lebih memilih perairan pesisir yang dangkal. Makhluk itu kembali, dan kali ini kamu bisa melihat rahangnya. Masing-masing punya 2 deret gigi lancip. Di belakangnya, kamu bisa lihat lidahnya. Lidahnya bercabang ya? Seluruh mulutnya mirip dengan mulut ular, termasuk giginya. Sudutnya juga melengkung ke belakang agar mangsanya tidak bisa lolos. Pemandumu memutuskan untuk menceritakan hewan luar biasa ini. Mosasaurus muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu, dan sekitar 34 juta tahun kemudian terjadi sesuatu. Tapi hewan ini tidak punah seperti yang terjadi di duniamu. Itulah sebabnya sekarang laut kami dan lautmu sangat berbeda. Ikan dan mamalia di laut kami telah mengalami evolusi pada ciri tubuhnya, sehingga bisa menghindar dari Mosasaurus. Selain itu, karena reptil ini, spesies hewan laut kami jadi sangat beragam. Kamu melihat Mosasaurusmu itu menyembul ke permukaan air di sebelah kirimu. Saat Mosasaurus kembali menyelam, terlihat hewan mirip burung terselip di rahangnya. Mengetahui rasa kagetmu, si pemandu menjelaskan kalau Mosasaurus bukan tipe pilih-pilih makanan. Ia bisa memangsa ikan, moluska, burung laut, hingga penyu. Tiba-tiba pemandumu menjerit, membuat jantungmu hampir copot. Itu, kamu bisa lihat kan? Awalnya kamu memang tidak melihat apa-apa, tapi setelah memicingkan mata, kamu melihat 2 bayangan besar saling berputar. Pemandumu sangat bersemangat. Kamu pasti tidak menyangka kalau kita seberuntung ini. Saya sudah bekerja selama 15 tahun, tapi belum pernah melihat Mosasaurus bertarung dengan Megalodon. Selama beberapa saat, otakmu serasa buntu. Dia bilang ada Megalodon di dunia ini. Lalu, kamu melihat hewan raksasa yang mendekat itu. Panjangnya hampir mencapai 18 meter. Lebih besar dari hiu paus, spesies hiu terbesar di duniamu. Pemandumu terus menceracau. Kedua hewan ini adalah predator teratas. Mosasaurus biasanya sedikit lebih kecil daripada Megalodon, tapi yang satu ini sangat besar. Saat monster laut ini semakin mendekat, kamu berhasil melihat si Meg dengan jelas. Rahangnya yang bisa membuka hampir selebar 3 meter itu dipenuhi dengan 5 deret gigi tajam. Karena bentuknya, geliginya tidak akan pecah bahkan setelah menghancurkan tulang.
Si Meg ini merupakan pemburu yang menyergap mangsanya. Lanjut pemandumu. Mungkin hewan ini ingin mengejutkan Mosasaurus dengan menyerang dari bawah, tapi usahanya gagal. Kedua predator ini bergerak melingkar, kemudian saling mengamati. Mana yang tubuhnya lebih besar? Keduanya terlihat garang dan lapar. Mosasaurus berusaha mendekati ekor atau sirip si hiu raksasa ini. Si Mosasaurus paham, ia tak mungkin menggigit sisi tubuh si Meg yang besar. Sementara si Meg memilih taktik yang berbeda, membidik bagian tengah tubuh Mosasaurus yang panjang. Kedua makhluk super besar ini bergerak melingkar dan saling mendekat. Mosasaurus terus mengubah kecepatannya dari lambat bermalas-malasan ke gerakan secepat kilat saat ia melihat si Meg mendekat. Hiu raksasa ini bergerak tenang, memperhatikan lawannya dengan mata hitam yang tajam. Kamu pasti mengira kalau hewan inilah yang akan jadi jawarannya. Rahang Mosasaurus cocok dipakai untuk memangsa hewan yang lebih kecil, seperti ikan, dan tidak cukup lebar untuk menangkap si Meg. Meski panjang tubuh keduanya sama, si Meg jauh lebih besar. Rahangnya juga jauh lebih kuat dan dirancang untuk menyerang paus dan hewan yang jauh lebih besar. Tubuh Mosasaurus juga tidak efisien untuk berenang dalam kecepatan tinggi. Semua ini memberikan keuntungan buat si hiu raksasa. Dalam sekejap, si Meg membelokkan badannya dan menerjang Mosasaurus. Manuvernya tidak memberikan keuntungan bagi pihak musuh untuk menyerang dari bawah. Kedua raksasa kuat ini saling unjuk kekuatan. Mosasaurus bermanuver dan mencoba kabur dari si Meg, tapi tak berhasil. Kamu mengepalkan tanganmu, diam-diam memberikan dukunganmu kepada si Mosasaurus. Kemudian, kapal bergetar. Kamu sudah ada di atas lantai. Ayo, ayo, ayo! Pemandumu berteriak mendukung si Mosasaurus. Rupanya, saking khusyuknya bertarung, keduanya sampai tidak melihat ada kapal yang membentur bagian sisinya. Kapalmu harus segera menjauh. Kalau sampai hewan besar ini menganggap kapal ini sebagai musuh bersama, kemungkinannya keduanya malah akan bersekongkol untuk menyerangnya. Untungnya, kedua raksasa ini tidak tahu kalau kapal yang baru saja menabrak bagian tubuhnya berisi makanan lezat. Kapal ini semakin menjauh, dan kamu hanya bisa menerka hasil pertarungan ini. Kapalnya segera berlabuh. Meski masih terpukau, pemandumu mengantarmu kembali ke portal. Dengan raut muka yang sama-sama terpukau, kamu mengucapkan terima kasih dan memasuki tirai yang gemerlapan. Di tanganmu tergenggam gigi Mosasaurus. Inilah hadiah dari si raksasa laut sebagai pengingatmu pada dunia yang di dalamnya masih ada Mosasaurus perkasa berenang-renang di lautan.